Udah pada kenyang? Yuk, sebelum kita memulai masuk ke section 3, bagaimana kalau kita bangun berdiri semua and kita sembari exercise a little bit. Kita bangun semua ya. Kita mari menyanyi lagu Segala Puji Syukur. Sambut lagi dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sungguh baik ya.
kita sambung lagi. Hari ini kurasa bahagia. Kita bahagia sekali hari ini dapat berkumpul dengan saudara sekalian nih. Bangun kita berdiri yuk. Satu saudara ya, silakan duduk. Kita sambung lagi dengan lagu Tuhan Yesus Setia. Yes, Tuhan kita setia sekali untuk kita ya. Kita nyanyi Tuhan Yesus Setia.
Yesus setia. Kita sambung lagi dengan lagu In Moment Like This. Terima kasih. Saya kasih waktu untuk Pastor Paul.
Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab Ayub pasal 3. Kita membaca kitab Ayub pasal 3 ayat 1 hingga ayat 3. Please turn your Bible to the book of Job chapter 3. And we are going to read from verse 1 to verse 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. He said, "May the day of my birth perish, and the night that said, a boy is conceived." Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. We thank you, our Heavenly Father, for gathering us here tonight to once again hear from Thy Word. Kami mohon berbicaralah dan jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. We pray, Father, please teach us, explain your word to us that we may understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Saudara, tema pada malam hari ini adalah Ayub. Orang yang paling keras kepala dan orang yang paling hancur. The theme of today's message is Job, the most stubborn and devastated man. Saudara, penderitaan selalu buruk, kapanpun. Tapi terutama sewaktu kita mengalaminya di akhir atau di masa kita ini sudah tua. Pain and suffering are always bad at any given time. But it is worse when we experience it toward the latter part of our lives. Bila kita mengalami penderitaan di usia yang lebih muda, kita masih bisa berharap akan adanya hari yang lebih baik. If we experience it in our younger days, there's hope that there will be better days ahead. Namun bila kita mengalaminya di usia tua, kita tahu tidak ada lagi harapan atau waktu. Dan penderitaan ini akan harus kita tanggung bersama-sama sampai akhir hidup kita. But if we experience it in the latter days, we have no more hope or time. This will be with us till the end. Nah, meskipun kita tidak tahu seberapa tuanya Ayub sewaktu semua malapetaka ini terjadi, namun bila kita melihat bahwa anak-anaknya sudah mempunyai rumah mereka masing-masing, kita bisa menduga bahwa mereka sudah dewasa. Dengan kata lain, Ayub adalah seorang yang tua. Even though we do not know how old Job was when all this tribulation takes place, but judging from the fact that all his children already had their houses, we can surmise that they were of age, which means Job was an older man. Nah, di saat dimana dia berpikir bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dalam damai sejahtera dan menikmati buah-buah pekerjaannya, semua ini terjadi. In other words, when it's a time when he thought that he would end his life in peace, enjoying the fruit of his labor, all this happened. Nah, saudara, bukan saja satu, tapi bertubi-tubi, malapetaka demi malapetaka. And that's not only one, but calamity after calamity suddenly struck him. Saudara, hidupnya adalah seperti buku dengan akhir yang menyedihkan. Bab pasal terakhir hidupnya berisikan tragedi yang tak terbayangkan.
like a book with a very sad ending. The last chapter concluded with an unspeakable tragedy. Saudara, kita juga seringkali mempunyai harapan yang sama untuk hari tua kita. Often we do have the same hope for our old age. Kita berharap kita akan pensiun, kita menikmati buah-buah pekerjaan kita. We hope that we will be able to retire and enjoy the fruit of our labor. Kita berharap keluarga kita akan baik-baik. We hope that our family will be just fine. Tapi kadang itu tidak terjadi. But sometimes that doesn't happen. Di hari tua lah justru kita mulai mengalami masalah demi masalah. Problem starts coming in our old age. Benar-benar di luar dugaan kita. Totally unexpected. Nah saudara, ini menyedihkan. And of course, this is really saddening. Kenapa saudara? Sebab di hari-hari itulah kita sudah lagi tidak mempunyai energi menghadapi masalah. It is sad because at that age, we don't really have the energy to deal with problems. Di masa muda kita lebih mampu menghadapi masalah. When we are younger, we are stronger to face problems. Tapi sekarang tidak lagi. But now we do not have that energy. Jadi saudara, tidak heran cukup banyak orang yang sudah tua hidup dalam kesedihan. No wonder there are so many older folks who live in sadness, who live in grief. Nah saudara, tidak heran di bab yang baru saja kita baca, kita bisa melihat Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub berharap dia itu tuh mati. It is no wonder that in this chapter we can read that not only did he curse the day he was born, but he also expressed his wish to die. Coba dengarkan keluhannya. Listen to the groan while he writhed in pain. Dia berkata, mengapakah cahaya diberikan kepadanya yang di dalam penderitaan? Mengapa hidup diberikan kepada orang yang jiwanya pahit, yang merindukan kematian, tapi justru tidak datang kematian itu? Mencari kematian sama seperti mencari harta karun. Why is life given to him who is in misery, and life to the bitter of soul, who long for death, but it does not come, and search for it more than hidden treasures, who rejoice exceedingly, and are glad when they can find the grave. Justru kata Ayub, orang inilah yang akan bersuka cita sewaktu bisa menemukan kuburannya. You can feel the pain that he has. When somebody says, I will rejoice when I can find my grave, that is very sad. That shows that that man has no more joy, has no more happiness. And that's why he's wishing he can see and find his grave. Tapi ini saudara yang kita mau belajar. But here's something that we need to learn. Ayub menderita luar biasa, tapi dia tidak punya penyesalan. Job suffers terribly, but he does not have regrets. Ayub tahu bahwa semua ini terjadi dan berada di luar kendalinya dan bukan karena perbuatannya. Job knows that this happens because of something that is beyond his control and not because of something he did. Saudara, yang paling membuat orang tua menderita adalah tatkala dia menyadari bahwa
penderitaannya merupakan buah perbuatannya di masa lalu. You see, what makes an older person suffers terribly if he or she remembers that or assumes that I am now suffering because of what I did or did not do. Jadi singkat kata saudara, penderitaan itu sudah berat. Tapi menjadi lebih berat bila harus dibebani dengan penyesalan. You see, that pain and suffering is already bad enough. But it is made worse by the fact that we have regrets. Nah, tapi saudara, Ayub tidak punya penyesalan. Job has no regrets. Dia tahu malapetaka ini menimpanya bukan karena sebagai buah perbuatannya. He knows that all this calamity happens not because of what he did or did not do. It happened beyond his control. Nah saudara, kalau kita bisa berkata ini bukan karena perbuatan kita, kita akan lebih bisa menghadapi penderitaan kita di hari tua. If we can say that it is not because of my fault, it is not because of what I did, that's why I'm suffering, it make it easier for us to deal with the pain in our old age. Itu sebab Ayub tidak menyetujui, tidak menyerah sewaktu teman-temannya menuduhnya bahwa semua ini gara-gara kamu. That is the reason Job does not give in to acceding to his friends' accusations that this happens because of what he did. Sekali lagi, benar dia menderita, tapi dia tidak punya penyesalan. So yes, he suffers, but he has no regrets. Jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik, yaitu bahwa berintegritas itu membawa berkat. Having integrity pays off. Bukan saja membawa berkat dalam hubungan kita dengan sesama, orang cenderung lebih percaya kepada kita bila orang tahu kita ini orang yang berintegritas. Tapi terutama berintegritas ini menjadi begitu penting tak kala kita menderita, tengah menghadapi penderitaan. Not only does it pay off in our dealing with others if we have integrity. You see, people tend to trust us if they know that we are people of integrity. But also, and perhaps primarily, when we suffer. Saudara, bila kita menjalani hidup dengan berintegritas, kita akan lebih dapat menghadapi penderitaan. If we live a life of integrity, we can face suffering better. Sebaliknya, bila kita tidak menjalani hidup yang berintegritas, kita akan lebih menderita. On the contrary, if we do not live a life of integrity, we will suffer worse. Saudara, hidup tanpa integritas akan membuat penderitaan kita lebih kompleks. You see, a life that lacks integrity will complicate suffering. Akan membuat penderitaan itu menjadi rumit. It will compound our suffering. Sewaktu kita menderita, kita akan dihantui dan dicabik-cabik oleh penyesalan dan rasa bersalah kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya tidak kita lakukan. While we suffer, we will be haunted and hurt by regrets and guilt. What we should have or have not done. Dalam pelayanan saya telah bertemu dengan orang
yang hidupnya ditandai dengan kurangnya integritas. In my line of work, I've met those whose lives were marked with a lack of integrity. Bertahun-tahun saya mengikuti perjalanan hidup mereka dan mesti saya katakan ini. Pasal bab kehidupan mereka yang akhir tidak pernah baik. Over the years I followed their lives and I must say the last chapters were never good. Mungkin mereka tidak langsung mengatakannya, tapi saya tahu di dalam hati mereka ada banyak penyesalan dan rasa bersalah. I imagine even though they do not always show it, but deep down there are a lot of regrets and guilt. Ada banyak, kalau saja saya sudah lakukan itu. Atau kalau saja saya tidak melakukan itu. There's a lot of, I wish I had done that. I wish I had not done that. Kita tidak bisa memastikan pasal atau bab terakhir hidup kita akan indah. Tidak bisa. We cannot ensure that the last chapter of our lives will be wonderful. We cannot. Kita bisa berusaha, kita mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya, tapi kita tidak bisa memastikannya. We can only prepare for it. We can only do our best, but we cannot ensure it. Nah, saudara, maka di dalam pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang sempurna yang tidak dapat kita pahami, ada kalanya kita mesti mengalami apa yang dialami oleh Ayub. And perhaps in God's good and perfect plan that we cannot comprehend, we too must taste what Job tasted. Kita tidak senantiasa bisa menghindarkan diri kita dari penderitaan. Namun ini yang dapat kita lakukan. Kita dapat memastikan kita akan menghadapi penderitaan hidup kita di hari tua tanpa penyesalan dan rasa bersalah. You see, we cannot always avoid pain and suffering. But this is what we can do. We can make sure that we'll face pain and suffering with no regrets and no guilt. Dan satu-satunya cara untuk bisa menghadapinya tanpa penyesalan dan rasa bersalah bila kita hidup dengan integritas. And the only way we can do that is if we live a life of integrity. Kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. We do not swerve to the right or to the left. Kita beri yang terbaik, mengikuti jalan Tuhan dan hidup kudus. We do our best to follow God's way and live a holy life. Singkat kata, kita berusaha senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan. Simply put, we constantly live in the presence of God. Bahwa Allah beserta kita dan berada di atas kita. That He is with us and over us. Tuhan bukan saja beserta kita, Dia juga berada di atas kita. God is not only with us, but He is also over us. Dan itulah caranya atau bagaimana Ayub hidup. That's how Job lived his life. Bukan saja dia takut akan Tuhan buat dirinya sendiri, dia takut akan Tuhan buat anak-anaknya pula. Not only did he fear God for himself, but he also feared God for his children.
Itu sebab sewaktu dia memberi persembahan, bukan saja dia memberi korban persembahan untuk dirinya, untuk dosa-dosanya, tapi juga untuk dosa-dosa anak-anaknya. That was the reason when he offered sacrifices to God, he did not only offer them for himself, for his sins, but also for his children. Begitulah dia menjaga integritasnya. And that was how closely he guarded his integrity. Saudara, kita senang dengan konsep Tuhan beserta kita. We like to hear the words God is with us. Karena itu menandakan Allah itu sahabat kita. When we say that, we think of God as our friend. Tapi kita mesti ingat Tuhan bukan saja beserta kita, dia berada di atas kita. But we need to remember, not only is He with us, but He is also over us. Artinya apa? Dia mengawasi kita. It means He is watching over us. Dia bukan hanya sahabat kita, dia juga adalah pengawas hidup kita. He's not only a friend, but He's also a judge. He is watching over us. Ini yang membuat kita hidup berhati-hati. And this what makes us live with caution, carefully. Karena kita tahu Tuhan di atas kita, mengawasi kita. When we know that God is over us and He's watching over us, then we will live in integrity. Saudara, coba sekarang kita lihat kehancuran yang dialami oleh Ayub yang saya bagi di dalam 3 bagian kehidupannya. Now, let us look at the devastation endured by Job. It covers 3 areas of his life. Pertama adalah harta miliknya. Kedua, anak-anaknya. Dan yang ketiga, kesehatannya. First, his possessions. Second, his children. And third, his health. Saudara, harta milik adalah sesuatu yang kita banggakan. Anak adalah sesuatu yang kita kasihi. Kesehatan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Possessions are what we cherish. Children are those whom we love. And health is what we need. Saudara, kita senang kalau bisa mempunyai ketiga-tiganya. I'm sure we'd be happy if we could have all these 3. Saudara, kita ini bangga dengan harta milik kita sebab harta milik adalah trofi atas kerja keras kita. We cherish our possessions because they are the trophies of our hard work and accomplishment. Kita pun mengasihi anak-anak karena mereka adalah perpanjangan diri kita dan mungkin hadiah terbesar yang pernah kita terima dan sumber sukacita kita. We love our children because they are the extensions of us and perhaps the greatest gift we have ever received and the everlasting source of joy. Dan sudah tentu kita membutuhkan kesehatan sebagai sesuatu yang harus supaya kita bisa hidup, terutama sewaktu kita ini menginjak hari tua. And we need good health as a necessity to carry on with life, especially as we grow older. Nah, inilah yang disodorkan oleh iblis kepada Allah. Here's the premise that Satan puts forth before God.
Ayub setia dan baik kepadamu, karena engkau telah setia dan baik kepadanya. Satan says, Job is faithful and kind to you, God, because you, God, has been faithful and kind to him. Jadi selama Allah melakukan bagiannya, Ayub akan juga mengerjakan bagiannya. So as long as God keeps his end of the bargain, Job will keep his end as well. Nah, itu sebab iblis kemudian menantang Tuhan. Berbuatlah tidak setia. Berbuatlah tidak baik kepadanya. Maka dia tidak akan setia dan tidak akan baik kepadamu lagi. Satan then challenges God, act unfaithful and unkind to him, and he will be unfaithful and unkind to you. Saya mesti berkata bahwa kita pun sebetulnya menggunakan rumus yang sama dalam hidup. I must say we too are bound by the same premise, aren't we all? Kita mengharapkan Allah bersikap baik kepada kita. We too expect God to respond in kind to us. Membalas kebaikan kita. Karena kita telah baik dan setia kepadanya, maka Allah akan juga baik dan setia kepada kita. Because we have been good and faithful to him, he too must be good and faithful to us. Masalahnya adalah Allah tidak terikat oleh hukum ini. But God is not bound by this rule or law. Allah tidak bertindak atas prinsip balas-membalas. God does not operate on a tit-for-tat principle. Tidak. Allah berada di atas dan melampaui hukum atau prinsip ini. The fact is God is over and above this principle. Sewaktu kita tidak baik dan tidak setia kepadanya, dia tetap baik dan setia kepada kita. Even when we are unkind, unfaithful, he is still kind and faithful to us. Ini yang kadang membuat kita jengkel. And this sometimes what irritates us. Kita berkata, Tuhan, Engkau tahu orang ini tidak selayaknya diberkati olehmu. Dia kok makin hari makin diberkati. We see some people and say, Lord, they don't deserve to be blessed by you. Look at how they live. But how come you are adding more blessings to them? You see, God is not bound by tit-for-tat principle. Saudara, kesetiaan Tuhan dan kebaikannya tidak bergantung pada perbuatan kita. You see, God's faithfulness and kindness are not contingent upon our behavior. Kesetiaan dan kebaikan Tuhan bergantung dan bersumber dari dirinya sendiri, bahwa dia baik dan setia. You see, God's faithfulness and kindness are contingent upon and are derived from his nature. He is faithful and kind. Saudara, ini baik untuk kita ingat buat diri kita. This is good for us to remember. Saudara, berapa sering kita ini kan marah kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, dan kita berkata, saya tidak mau berbuat baik lagi kepada dia. I'm sure we have had this experience in which somebody did something to us, bad things, and so we said we would never be good to that person anymore.
Tapi saudara, kita mesti belajar dari Tuhan. But we need to learn from God. Saudara, waktu Tuhan berbuat baik, Dia bukan berbuat baik untuk membalas kebaikan kita. We need to remember that. When God shows kindness to us, He doesn't show kindness to us because we have been kind to Him. And therefore, He will have to repay our kindness. No. Ini yang mesti kita sadari. Bukan itu. Waktu Tuhan berbuat baik kepada kita, itu karena Dia baik, titik. When God shows kindness to us, it is because He is kind. Jadi kita juga mesti belajar untuk menjadi seperti itu. So we too have to learn to be that person. Kita baik kepada orang, bukan untuk membalas kebaikan orang, tapi karena kita baik. So when we do something nice or kind to somebody, we do it not to actually reward, pay back the kindness that we have received from him or her, but simply because we are good. Saudara, Tuhan tidak pernah tidak setia dan tidak baik. God is never unfaithful and unkind. Bahkan sewaktu Dia menghukum kita, Dia tetap melimpahkan kita dengan anugerahnya. Even when He punishes us, He still extends His grace to us. Jadi saudara, kesusahan bukanlah bukti ketidaksetiaan dan ketidakbaikan Tuhan. So hardship is not a proof of God's unfaithfulness and unkindness. Ini nih yang kita mau belajar. Kesusahan adalah keharusan di dalam rencananya. Kesusahan yang kita alami tidak pernah menjadi kesenangan bagi Tuhan. Hardship is a must in His plan, never a pleasure. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita karena itu akan membuatnya senang. Tidak pernah. God will never let us suffer for His pleasure. Never. If we have to suffer because it is a must in His plan. Jadi bila kita mesti menderita, itu karena harus menjadi keharusan di dalam rencananya. Singkat kata, kesusahan adalah jalan yang jarang dilalui, namun mesti dilalui agar kita tiba di tempat yang Tuhan kehendaki. Hardship is a road that is less traveled, but must be traveled to get to where God wants us to be. Itu saudara. Penderitaan adalah jalan yang jarang dilalui. Hardship is a road that is less traveled, but must be traveled. Namun mesti dilalui. Iblis berkata kepada Allah, coba sekarang engkau ambil semua yang Ayub banggakan. Ambil semua yang Ayub kasihi. Ambil semua yang Ayub butuhkan. Engkau akan membuatnya tidak setia dan tidak baik kepadamu. Satan says, take all that he cherishes, that Job cherishes. Take all that Job loves. Take all that he needs. And you will make him lose his faithfulness and kindness to you. Saudara, ini sekali lagi gagasan iblis dan perbuatan iblis terhadap Ayub. Bukan Tuhan. It's Satan's idea
and Satan's act. Tapi ini, bagi Ayub, ini adalah gagasan Tuhan dan perbuatan Tuhan. But to Job, it is God's idea and God's doing. Dan itulah tujuannya iblis. Dia ingin Ayub percaya Tuhanlah yang tengah menghancurkannya. And that is what Satan wants Job to believe. That it is God who is destroying him. Saudara, sekali lagi, Tuhan tidak akan gampang-gampang membiarkan kita menderita atau hancur kalau ini tidak merupakan keharusan dalam rencananya. Once again, God will not let us suffer unless if it is a must in His plan. Tapi betapa mudahnya dan seringnya kita ini menuduh saya menderita ini gara-gara Tuhan. But how often we put the blame on God. I am suffering because of you. Saudara, semua penderitaan Ayub bukan dari Tuhan, dari iblis. Everything that happened to Job, all his sufferings come from the devil, Satan himself, not God. Tapi kita tahu mengapa Ayub bisa begitu marah dan protes, karena dia beranggapan ini perbuatan Tuhan. But then as we say, Job is so angry at God and protests him because he really thinks it is God's doing. Tapi iblis tetap salah. But Satan is still wrong. Meskipun Ayub menderita kehilangan, dia tetap setia berpegang teguh. Despite all the losses, Job remains steadfast. Timbangan sudah miring, tapi Ayub tidak kehilangan keseimbangannya. The scale has been tipped, but Job does not lose his balance. Dia tidak mengutuk Tuhan, dia bahkan tetap setia kepada Tuhan. He does not curse God, in fact he hangs on to God. Namun, dia terluka. Dia terluka berat. Tapi dia tidak malu-malu memperlihatkan lukanya itu. But he's wounded, badly wounded. But he has no qualm showing it. Singkat kata, Ayub tidak berpura-pura kuat sewaktu dia tengah lemah. Job does not pretend to be strong when he is weak. Saudara, hidup berintegritas seperti buku yang terbuka. A life of integrity is a life of an open book. Jadi ini pelajaran kedua yang bisa kita pelajari, yaitu bersikap apa adanya membawa berkat. Here's then the second lesson that we can learn. Being human pays off. Bukan saja membawa berkat dalam hubungan kita dengan orang. Orang lebih suka percaya kepada kita, lebih senang bersama kita kalau kita ini apa adanya. Tapi terutama di dalam penderitaan. Not only does it pay off in our dealing with others, people are more likely to trust us and like to be around us if we are down to earth, but also in times of suffering. Jadi dalam berhubungan dengan sesama dan Tuhan, bersikap apa adanya lah. So in dealing with others and God, be human. Kadang kita takut reaksi orang bagaimana ya kalau kita tunjukkan kondisi kita yang sebenarnya. At times we are afraid of others' reactions if we show our true conditions. Tapi luka, hancur bukanlah pertanda kelemahan. Ini pertanda kejujuran, ketulusan. But hurt is not a sign of weakness.
It is a sign of genuineness. Jadi bersikaplah jujur terhadap kondisi kita. Kita akan merasa justru lebih baik dan lega. Being truthful to our condition is good and liberating. Jadi jangan bersembunyi di balik topeng kekuatan. So do not hide behind a facade of strength. Bersikap apa adanya akan memerdekakan kita. Being truthful will set us free. Sewaktu Yesus sengsara di Getsemani, dia meminta para muridnya berdoa untuknya. When Jesus was in great agony in Gethsemane, he asked his disciples to pray for him. Dia berkata, dia sedih sekali, seperti mau mati. He told them how he was sorrowful, even to death. Nah, kata yang digunakan di sini bukan saja berarti sedih sebetulnya, tapi berarti takut dan depresi. The word used here means not only sad but also terrified and depressed. Yesus tidak malu mengakui perasaannya yang begitu hancur seperti mau mati itu. Jesus was not ashamed to admit to feeling so low that he even thought of death. Dia adalah guru, tapi dia meminta pertolongan dari para muridnya. You see, he was a teacher, but he asked for help from his disciples. Namun itu yang membuat kita bisa merasa dekat dengannya, karena kita tahu Tuhan Yesus mengerti pergumulan kita. But that's the reason we can feel close to him, because we know he understands our struggles. Jadi sekali lagi, bersikaplah apa adanya. Itu akan membawa berkat. So once again, being human pays off. Kehidupan Ayub hancur secara tiba-tiba tanpa peringatan. Job's life collapsed suddenly with no warnings. Ada sesuatu yang dikatakannya yang membuat saya sedih setiap kali saya membacanya. There's something that he says that makes me sad every time I read it. Dia berkata, karena yang aku takuti telah mendatangi aku. Karena yang aku takuti terjadi padaku. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. Saya percaya kita bisa mengerti yang dikatakan oleh Ayub. We all can relate to Job, can we? Masing-masing kita mempunyai sesuatu yang kita takuti, dan kita berdoa dan berharap jangan sampai itu menimpa kita. We have something that we fear, and we pray that it will never happen to us. Dalam hidup saya, ketakutan terbesar saya adalah anak-anak saya meninggalkan iman Kristiani mereka. In my life, it's my children's rejection of Christianity. That's my worst fear. Dan itu terjadi pada saya. That's what I greatly dreaded, and it did happen to me. Seperti hidupnya Ayub, hidup saya pun hancur. Like Job's life, my life collapsed. Selama 10 tahun, saya kehilangan sukacita dalam hidup. Dan saya mempertanyakan hampir semua yang saya lakukan. For 10 years, I lost the joy of life, and I questioned almost everything I did. Saya mempertimbangkan segalanya, termasuk berhenti melayani Tuhan. I considered everything, including quitting ministry. Yang membuat masa itu berat dan lebih susah adalah karena
saya tidak punya kepastian anak-anak saya akan kembali kepada Yesus. What made the whole experience worse was that I had no guarantee that my children would ever return to faith in Jesus. Saya benar-benar hancur. I was devastated and depleted. Saudara tahu ceritanya, akhirnya anak-anak kembali kepada Tuhan. But you know the rest of the story. By the grace of God, they came back to God. They came back to Jesus. Saudara, apa yang mesti kita lakukan bila yang kita paling takuti menimpa kita? What should we do if what we fear the most happens to us? Ini membawa kita kepada pelajaran yang ketiga, yaitu jalan dalam iman membawa berkat. This brings us to the third lesson, which is walking by faith pays off. Manakala kita berpikir tentang iman, biasanya yang muncul dalam benak kita adalah beriman, mempunyai iman. Whenever we think of faith, what comes to mind is predominantly having faith. Misalkan, sewaktu kita tidak tahu apakah kita akan punya cukup uang untuk bisa hidup sampai akhir bulan, tapi kita tetap percaya Tuhan akan menyuplai kebutuhan kita, nah itu berarti kita mempunyai iman. For example, when we think that, will we have enough money till the end of the month? But then we choose to believe that God will supply our needs. That is having faith. Jadi waktu kita percaya Tuhan menolong kita, meskipun situasi kita begitu buruk, itu berarti kita beriman, mempunyai iman. So when we believe God can help us despite the insurmountable situation that we face, that is having faith. Tapi ada satu lagi tentang iman yang mesti kita ketahui, yakni berjalan dalam iman. But there is something else to faith that we need to know, and that is walking by faith. Sewaktu kita dengan tekad terus berjalan, meskipun tidak dapat melihat cahaya di ujung terowongan, itu berarti kita berjalan dalam iman. When we, with determination, walk on even though we cannot even see the light at the end of the tunnel, that is walking by faith. Dan itulah yang dilakukan Ayub. That is what Job does. Dia terus berjalan meskipun dia tidak dapat melihat cahaya. He walks on even though he does not see the light. Seperti yang dikatakannya, as he boldly says, aku percaya penebusku hidup, dan pada akhirnya ia akan berdiri di bumi. I know that my Redeemer lives, and that in the end, he will stand on the earth. Dan bahkan setelah kulit-kulitku hancur, dalam dagingku aku akan tetap melihat Allah. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Aku akan melihatnya dengan mataku. Oh, itulah kerinduanku. I myself will see him with my own eyes. I and not another. How my heart yearns within me. Ini berjalan dalam iman. This is what walking by faith is. Ini yang mesti kita perbuat. So waktu
yang paling kita takuti, yang paling gelap itu mendatangi kita. Kita terus berjalan dalam iman. That's what we do. When what we fear the most comes to us, when the darkest night comes to us, we walk by faith. Tidak soal apapun yang terjadi, kita mungkin akan hancur dalam perjalanan, kita tetap berjalan karena kita tahu pada akhirnya kita akan melihat Tuhan. No matter what happens, we may be destroyed along the way. We walk by faith because we know that in the end, we will see God. Kita mungkin tidak melihat solusi persoalan kita. Kita mungkin tidak melihat pertolongan. Kita mungkin tidak melihat adanya pengharapan yang lebih baik. Tapi kita yakin kita akan melihat Tuhan. We may not see solution. We may not see help. We may not see hope for the better. But through it all, we will see God. Saudara, jangan menggantungkan iman kita pada solusi. Do not base our faith on solution. Jangan gantungkan iman kita pada pertolongan. Do not base our faith on help. Gantungkan iman kita pada satu. Kita akan melihat Tuhan. Base our faith only on one. That we will see God. Jadi apapun yang terjadi, yang menjadi doa kita adalah, Tuhan biarlah melalui ini saya akan melihat Engkau. So whatever it is that happens to us, be it that's the most dreaded thing, we say, Lord, I pray that I will see you. I may not get what I want. I may not get the healing that I'm praying for. I may not get the help that I need. I may not find the solution that I've been looking for, but I know I will see you. And that will be our prayer. Dengan iman itu, kita akan sanggup berjalan dalam iman. With that, we can continue walking by faith. Saudara, Ayub benar. Pada akhirnya, dia melihat Tuhan. Seperti diakuinya. Telingaku telah mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku telah melihat Engkau. He humbly admits, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Itulah artinya berjalan dalam iman. That's walking by faith is all about. Kita fokus mata kita pada Tuhan, kita jalan terus, kita berdoa, melewati semua ini, kita akan melihat Tuhan. We focus on God, we walk on, and we pray that through it all, we will see Him. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan kita dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Biasanya kata keras kepala memunculkan image yang negatif ya. Karena kita biasanya mengaitkan keras kepala dengan kesombongan, tidak mau berubah, tidak mau belajar. Usually the word stubborn conjures up something negative in our mind. Because we associate it with pride and unwillingness to learn or to change. Sekarang kita belajar, saudara. Ternyata keras kepala bisa juga berarti baik atau positif. Sebagaimana yang dikatakan kepada teman-temannya Ayub ini.
Well, today we learned that stubbornness can also mean something positive. As Job says to his friends, saya tidak akan setuju dengan tuduhan-tuduhanmu. There's no way I will ever agree to your accusation. Saya tidak akan menyangkal integritas saya. Bahkan bila saya harus kehilangan hidup saya. I will not deny my integrity even if it cost me my life. Saya akan berpegang terus pada integritasku dan tidak akan melepaskannya, dan saya tidak akan menyesalinya. I'm holding fast to my integrity and not loosening my grip, and believe me, I will never regret it. Saudara, menyangkut integritas, silakan keras kepala lah. When it comes to integrity, it's okay to be stubborn. Baik justru kita ini keras kepala di dalam integritas. It's good that we act stubbornly when it comes to integrity. Kita tidak berdiri di atas kesombongan, tapi di atas integritas. We do not stand on pride, but on integrity. Allah tidak pernah menyalahkan Ayub karena berdiri teguh di atas integritasnya. Sebaliknya, Tuhan menyalahkan teman-teman Ayub. God never blamed Job for standing firmly on his integrity. Conversely, God blamed Job's friends. Satu-satunya penjelasan kenapa kok Ayub bisa melewati kehancuran yang dahsyat ini adalah karena integritasnya dan imannya. The reason Job survived this devastation was because of his integrity and faith. Karena integritasnya, dia bisa berdiri tegak. Because of integrity, he could stand upright. Karena imannya, dia bisa terus berjalan. Because of faith, he could walk on. Jadi, integritas dan iman adalah kunci untuk bisa lulus dari pengujian dengan api. So, integrity and faith are the keys to passing this test by fire. Ayub tahu penderitaannya adalah sebuah ujian. Teman-temannya tidak tahu. Dan dia tahu bila dia lulus, dia akan keluar bersinar seperti emas. Only Job knew that this was a test. His friends didn't. And if he passed, he'd come forth as gold. Saudara, Tuhan mempunyai proyek dalam hidup kita. God has a project in our lives. Dan proyeknya adalah dia bukannya mau membuat kita seperti perak. Dia mau membuat kita seperti emas. His project is not to make us like silver. His project is to make us like gold. Itu sebab, saudara, dia akan terus membakar kita sampai kita menjadi emas. And that is the reason he will continue to burn us, to purify us, that we will come forth as gold. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami butuh kekuatan-Mu agar sewaktu Engkau membakar kami, kami bertahan. Oh Lord, we need your strength that when the time comes for you to burn us, to purify us, that we will be strong. Tapi tolong kami ingat, agar kami hidup dalam integritas dan dalam iman. But help us remember to walk by faith and to have integrity. Sehingga apapun yang mesti kami hadapi,
kami akan dapat hadapi. So we can face whatever comes to us, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih.